Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kustini SST MKes. Saya dosen dari program studi Diploma 3 Kebidanan Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Tridharma perguruan tinggi yang telah saya laksanakan sekitar 2 tahun terakhir. Khususnya untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan atau pengajaran yang telah saya laksanakan. Nah, di tahun ajaran 2019-2020 pada semester ganjil saya mengampu mata kuliah dokumentasi kebidanan sebanyak 2 SKS. Sedangkan mata kuliah yang kedua adalah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sebanyak 3 SKS. Sedangkan di tahun ajaran 2019-2020 pada semester genap saya mengampu mata kuliah mutu layanan dan kebijakan kesehatan sebanyak 2 SKS dan asuhan kebidanan komunitas sebanyak 3 SKS. Sedangkan di tahun ajaran 2020-2021 pada semester ganjil saya mengampu mata kuliah dokumentasi kebidanan sebanyak 2 SKS dan asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sebanyak 3 SKS. Sedangkan di tahun ajaran 2020-2021 pada semester genap saya mengampu mata kuliah asuhan kebidanan komunitas sebanyak 3 SKS dan praktek kebidanan komunitas sebanyak 3 SKS. Di sini saya menjelaskan pada saat proses pembelajaran di kelas saya juga melakukan evaluasi proses pembelajaran terlebih dahulu, yang mana supaya mahasiswa nantinya mampu memahami mata kuliah yang telah saya ajarkan. Metode pembelajaran yang saya terapkan kepada mahasiswa pada saat proses pembelajaran di kelas, saya biasanya memberikan pertanyaan terlebih dahulu terhadap mahasiswa. Nah, apa yang ditanyakan yaitu materi yang akan kita bahas pada saat pertemuan di kelas tersebut. Materi yang saya berikan biasanya saya siapkan dalam bentuk PowerPoint dan akan ditampilkan di kelas dengan menggunakan LCD dan juga dilengkapi dengan pointer. Selain metode ceramah dan tanya jawab, saya juga menggunakan metode demonstrasi untuk beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan praktek, seperti halnya mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Dalam proses belajar mengajar, mahasiswa juga saya berikan tugas sebagai bahan evaluasi dari hasil pembelajaran yang telah selesai dibahas, sehingga nantinya mahasiswa itu lebih antusias ketika materi pembelajaran akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Tugas yang biasanya dikumpulkan mahasiswa saya suruh dalam bentuk baik paper ataupun biasanya saya suruh mengirim dalam bentuk link. Nah, untuk tugas ini saya berikan sebanyak 2 kali dalam 1 semester. Ini biasanya 1 kali pada saat UTS dan 1 kali pada saat UAS. Sedangkan pada pertemuan yang selanjutnya, tugas yang telah dikumpulkan mahasiswa akan dibahas di kelas dan mendapatkan nilai sesuai dengan tugas yang telah dikumpulkan.
Nah, selain tugas, mahasiswa juga saya berikan kuis sebagai bahan evaluasi pembelajaran dan kategori penilaian. Bahan ajar yang saya siapkan untuk proses pembelajaran ini selalu menggunakan referensi terbaru dan sesuai dengan yang ada di rencana pembelajaran semester. Mahasiswa pun bisa mengakses pada link yang saya berikan kepada mahasiswa, di mana di situ sudah saya siapkan beberapa materi sehingga sewaktu-waktu mahasiswa membutuhkan, mahasiswa bisa mengakses pada link tersebut. Untuk penilaian hasil belajar biasanya nanti akan saya rekap pada akhir semester dengan beberapa kriteria, diantaranya yang pertama dari nilai kehadiran, yang kedua dari nilai UTS, dari nilai UAS, dari nilai tugas, serta nilai kuis, yang mana semuanya nanti dijumlah dan akhirnya keluarlah yang namanya nilai yang ada di KHS mahasiswa untuk masing-masing nilai mata kuliah yang telah saya ajarkan. Nah, di sini pada mata kuliah yang membutuhkan praktek di lahan ataupun di rumah sakit, mahasiswa sebelumnya nantinya akan kami latih terlebih dahulu di laboratorium kebidanan. Setelah itu nanti mahasiswa juga akan mengikuti ujian yang dilaksanakan di kampus, yaitu dinamakan ujian tahap yang ada di kebidanan. Ujian tahap itu ada 3. Yang pertama ujian tahap 1 itu dilaksanakan oleh mahasiswa angkatan 1 yang mana materinya itu disampaikan di semester 1 dan 2. Sedangkan ujian tahap 2 itu nanti dilaksanakan pada angkatan yang kedua, yaitu pada mata kuliah yang membutuhkan praktek pada semester 3 dan 4. Sedangkan ujian tahap 3 itu dilaksanakan untuk pembelajaran pada mata kuliah yang mendapatkan praktek atau yang ada prakteknya itu untuk semester 5 dan 6, yang mana pada ujian tahap 1 itu nantinya seputar keterampilan dasar praktek pada kebidanan. Sedangkan pada ujian tahap 2 itu adalah tentang beberapa materi praktek yang ada di kebidanan tetapi sebatas fisiologis atau normal. Sedangkan pada tahap 3 di situ adalah beberapa mata kuliah nantinya yang akan diujikan sebatas patologis atau yang memang sudah tidak normal. Setelah mahasiswa itu nantinya lulus dari ujian praktek yang ada di kebidanan baik tahap 1, tahap 2 ataupun tahap 3, kalau mahasiswa ini sudah dinyatakan lulus, barulah nantinya mahasiswa ini diterjunkan untuk praktek ke lahan praktek. Di antaranya nanti prakteknya itu ada di bidang praktek mandiri, ada juga yang dipraktekkan di puskesmas, dan ada juga yang dipraktekkan di rumah sakit. Tempat praktek juga mengikuti dari keterampilan yang memang sudah didapatkan oleh masing-masing mahasiswa. Nah, di sini beberapa dampak yang saya rasakan dengan memberikan beberapa macam metode pembelajaran dan mempersiapkan proses belajar mengajar dengan matang ini ditandai dengan meningkatnya kualitas pembelajaran yang bisa saya amati dengan semakin antusiasnya mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan yang telah saya berikan. Awalnya masuk perkuliahan itu ada 1-2 mahasiswa yang memang tidak hadir
Dan akhirnya pada pertemuan selanjutnya, alhamdulillah mahasiswa di sini bisa dipastikan dari daftar hadir itu 100% mengikuti perkuliahan yang telah saya berikan. Metode yang telah saya berikan seperti di awal tadi saya jelaskan, bisa dengan memberikan pertanyaan pada awal pertemuan setiap kali tatap muka. Nah, di situ mahasiswa bisa lebih aktif sekali untuk belajar terlebih dahulu sebelum mata kuliah saya sampaikan. Sehingga ketika ada pertanyaan yang telah saya berikan kepada mahasiswa, maka mahasiswa di situ bisa berebut untuk menjawab pertanyaan. Dan tentunya mahasiswa yang mampu menjawab pertanyaan akan saya berikan nilai tambahan dengan memberikan link juga pada materi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Ini mahasiswa juga lebih mudah melihat bahan materi pada perkuliahan yang telah saya berikan. Kapanpun mahasiswa berkeinginan untuk belajar, mahasiswa bisa dengan mudah mengakses materi pada mata kuliah yang telah saya ajarkan. Nah, dengan melihat kriteria penilaian di akhir semester, mahasiswa juga menjadi lebih antusias untuk mengikuti segala macam bentuk kegiatan perkuliahan, termasuk kehadiran mahasiswa juga semakin optimal. Setiap kali ada tugas selalu dikerjakan, setiap kali waktunya kuis juga selalu berebut untuk memberikan jawaban yang terbaik, sehingga kami rasakan suasana kelas menjadi lebih hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya tentang proses pendidikan dan pengajaran. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami akhiri dan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.